Perkenalkan, saya Dr. Andri Reza Rahmadi, SPPD KR. Saya adalah dokter yang menangani penyakit autoimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Wisaksana. Saya seorang dokter penyakit dalam, spesialis penyakit tropik dan infeksi. Nama saya Indah Dwi Brigita Ningtyas. Saya terdiagnosis Sjögren syndrome pada tahun 2023. Ada hari-hari tubuh terasa lelah dan nyeri datang dengan tiba-tiba. Tapi aku memilih untuk tetap terus berharap dan terus melangkah. Dan hari ini mari kita belajar bersama tentang hidup berdampingan dengan autoimun Sjögren syndrome, menjaga kualitas hidup, memahami terapi imunosupresan, dan waspada terhadap risiko infeksi. Happy World Sjögren Day! Baik teman-teman sekalian, untuk absensi nanti kita akan di-share oleh operator di kolom chat ya. Sebelum itu mohon para peserta open kamera dulu. Kita akan ambil foto bersama yang akan dibantu oleh operator. Silahkan bisa open cam dulu. Iya, baik sebelumnya untuk Dr. Rudi, selamat datang. Dr. Rudi bisa, mohon maaf dok, dibuka dulu kameranya. Ya, mungkin kita mulai ambil aja ya. Operator bisa dibantu, teman-teman semua. Silahkan ambil pose terbaiknya. 1, 2, 3. Tahan. Sudah. Untuk selanjutnya slide 2. Silakan. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Oke. Selanjutnya, slide keempat. 1, 2, 3. Untuk slide 1 kita ulang sebentar ya, karena Dr. Rudi baru masuk. Kita ulang lagi untuk slide 1. 1, 2, 3. Tahan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah open kamera. Boleh, kalau misalnya mau dimatikan kameranya boleh. Baik, teman-teman sekalian, kita memasuki acara inti. Kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Mungkin bisa dibantu operator. Merupakan suatu kehormatan bagi kami menghadirkan narasumber pertama ini, yaitu Dr. Andri Reza Rahmadi, spesialis penyakit dalam, konsulen rheumatologi, sekaligus pembina Yayasan Ruang Pulih Autoimun Disabilitas Multiragam. Dr. Andri, riwayat pekerjaan Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Umum Pusat Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung, sebagai pelaksana harian tim medical check-up. Riwayat pendidikan Dokter Umum Fakultas Universitas Padjadjaran, lulus tahun 1997,
Magister Kesehatan Epidemiologi Klinik Universitas Gajah Mada, lulus tahun 2003, spesialis ilmu penyakit dalam Fakultas Universitas Pajajaran, lulus tahun 2008, subspesialis reumatologi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Kolegium Ilmu Penyakit Dalam, lulus 2013, dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, lulus 2024. Riwayat organisasi IDI, IRA, PAPDI, dan APLAN. Baik, terima kasih operator. Beliau akan menyampaikan materi hidup berdampingan dengan autoimmune Sjögren syndrome, menjaga kualitas hidup dan memahami terapi imunosupresan kepada Dr. Andri Reza Rahmadi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat datang para penyandang autoimun. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share untuk menjelaskan presentasi yang akan saya jelaskan saat ini mengenai Sjögren syndrome. Ya, materi saya mengenai hidup berdampingan dengan Sjögren syndrome ya. Mungkin di sini ada yang belum tahu Sjögren syndrome karena memang Sjögren syndrome itu merupakan penyakit autoimun yang lebih jarang ya. Mungkin kalau yang sering itu para penyandang lupus di sini mungkin ya. Jadi lupus itu merupakan penyakit autoimun yang paling sering muncul ya di antara para penyandang autoimun ya. Nah kalau Sjögren itu berbeda ya dengan lupus. Jadi kadang-kadang tapi ada juga yang Sjögren bersamaan dengan lupus ya. Jadi Sjögrennya bersama-sama dengan lupus ya. Nah, ini ada ciri-cirinya Sjögren itu ada ciri-cirinya. Yang paling sering itu adalah mata kering dan mulut kering ya. Jadi kering ininya kelenjarnya ya karena autoimunnya atau sel kekebalan tubuh itu menyerang ke kelenjar mata ya, kelenjar air mata. Dan sistem kekebalan tubuh yang nakal ini, yang tidak normal ini, dia juga menyerang kelenjar ludah ya. Sehingga kelenjar ludah tidak bisa memproduksi air ludah, kemudian kelenjar mata juga tidak bisa memproduksi air mata. Dan kadang-kadang juga terasa ada pembengkakan ya kelenjarnya. Jadi bengkak, kelenjar mata bengkak, kelenjar ludah juga bengkak karena dia ada radang pada kelenjar ludah ya. Nah, eh, bisa juga gejala-gejala yang lain ya, misalnya eh, gejala kemerahan pada kulit, ya. Kemudian juga pada sendi juga nyeri, kemudian juga nyeri pada otot, ya. Kemudian juga kalau wanita eh, merasa kering pada ini ya, pada kemaluan kering gitu, perasaan seperti itu. Kemudian juga ada seperti kelelahan ya, lelah gitu. Eh, Sampai mungkin kalau ingin beraktivitas itu tidak semangat gitu ya. Nah, ini gejala-gejala dari Sjögren. Ada juga gejala-gejala yang lain ya. Ada juga gejala-gejala yang lain. eh, Mungkin gejala-gejala yang lain bisa juga kesemutan ya. Kesemutan. Eh, Bentar ya, mungkin ininya lagi ini ya, bentar ya. Oke, ya, ups, ya. Jadi eh, kita akan melihat bagaimana panduan komprehensif Sjögren syndrome tadi ya, supaya tadi kelenjar-kelenjar yang kering tadi ya, itu bisa lebih membaik ya, sehingga bisa mengembalikan kelembaban tubuh dan meningkatkan
kualitas hidup penyintas autoimun Sjogren ini ya. Ya. Nah, ini penyakit Sjogren ini penyakit yang kasat mata dan sering salah diagnosis ya. Kebanyakan wanita ya yang penyandang Sjogren itu perempuan. 90%. Jadi 90% itu berarti kalau ada 10 orang, ada satu laki-laki yang Sjogren gitu ya, 9-nya wanita. Dan paling sering usianya itu antara 40 sampai 60 tahun ya. Dan dia sering juga bersamaan dengan penyakit autoimun lain tadi seperti lupus dan rheumatoid arthritis ya. Gejalanya mungkin permulaan mungkin bisa ringan ya, tidak khas gitu. Tapi lama-lama dia makin lama makin terasa terlihat, makin bisa dilihat ya makin lama karena dia semakin lama semakin kronis ya. Dan kadang-kadang ini dianggap sepele gitu eh, oleh yang merasakannya ya. Dan tidak berobat kadang-kadang karena dianggap ringan gitu. Nah, kalau kondisi normal, itu sistem kekebalan tubuh itu dia fungsinya untuk melindungi tubuh harusnya ya. Tetapi pada kondisi autoimun ini, Sjogren, sel kekebalan tubuhnya, sel imun itu menyerang kelenjar, kelenjar dari penghasil cairan tubuh ya, yaitu kelenjar mata, kelenjar ludah tadi ya, kemudian pada kemaluan juga, pada vagina ya kalau perempuan. Nah, ini sehingga kelenjar mata, kelenjar ludah itu tidak bisa memproduksi cairan, tidak bisa memproduksi pelumas, ya. Dan produksinya itu menurun drastis dan memicu eh, kekeringan. Mata terasa seperti ada pasir, ya. Kemudian merah matanya, kemudian kalau kelenjar ludah berkurang, menelan makanan itu menjadi sulit karena yang melumasi makanan itu menjadi berkurang, ya. Nah, ini pada kondisi Sjogren. Jadi autoimunnya menyerang kelenjar ludah, kelenjar ludahnya dia mengalami pembengkakan dan tidak bisa memproduksi dari cairan tadi ya. Nah, kadang-kadang dia juga menyerang organ-organ yang lain ya. Organ-organ dalam bisa juga seperti paru-paru ya. Ginjal itu kebanyakan suka ada ini ya, kaliumnya tidak bisa ditahan ya, sehingga kaliumnya itu eh, keluar dari saluran kencing ke dalam air kencing ya, sehingga kebanyakan yang menyerang ginjal itu menjadi kaliumnya rendah di dalam darah dan terjadilah efek dari kalium yang rendah ya, seperti lemas ya, kadang-kadang seperti lumpuh gitu. Eh, Tangan dan kakinya sulit digerakkan ya. Itu kalau dia sampai kaliumnya rendah. Kemudian dia menyerang persarafan. Bisa ada kesemutan, perasaan kesemutan. Kemudian ada juga bisa menyerang saluran pencernaan. Ya. Itu bisa juga ke mata tadi, bisa juga sampai merusak organ mata seperti korneanya menjadi abrasi atau lecet ya korneanya. Kornea itu lapisan bening yang paling luar dari mata itu bisa lecet. Kalau lecet ya bisa buram ya korneanya. Kemudian ke mulut dan gigi ya, karena mulut dan gigi itu ada di dalam rongga mulut. eh, Dia juga dipengaruhi karena produksi air ludah tadi berkurang ya, sehingga sulit menelan, mengunyah, kemudian ada sariawan, ada resiko infeksi gusi, dan ada risiko untuk gigi bolong ya, karies gitu. Nah, ini akibat dari produksi dari kelenjar ludah yang berkurang. Kemudian dia bisa menyerang juga sendi-sendi ya, jadi kerasa pegel-pegel di sendinya ya, lelah berlebih, sehingga aktivitas fisik juga menjadi berkurang. Nah, ini gejala-gejala yang bisa terlihat pada Sjogren. Nah, ada 3 pilar tata laksana dari Sjogren. Atau gimana sih kita supaya lebih meningkat kualitas hidupnya kalau punya Sjogren ya? Nah, pada Sjogren ini memang belum ada obat penyembuhan total seperti juga penyakit autoimun yang lain ya, seperti pada lupus, seperti pada rheumatoid arthritis ya.
dan penyakit autoimun yang lainnya. Dia belum ada obat yang bisa menyembuhkan secara total. Yang dapat dilakukan adalah dengan mengkonsumsi obat supaya penyakit Sjogrennya itu menjadi tenang, tidak nakal ya. Kalau nakal dia aktif, kalau dia tenang maka dia akan remisi ya. Kemudian kita harus memanajemen gejala, mencegah komplikasi yang terjadi dan memulihkan kenyamanan ya. Ini yang bisa kita lakukan untuk penyakit Sjogren. Nah, pilar satu itu tata laksana medis atau obat-obatan ya. Dan juga menggunakan suplemen-suplemen yang bisa membantu untuk mengurangi gejala Sjogren tadi ya. Bisa juga meredakan sel imun yang nakal tadi. Kemudian pilar kedua adalah memodifikasi nutrisi dan diet ya. Nanti ini bisa mengurangi peradangan ya, dan mempermudah proses makan supaya nanti makanan tadi yang bisa masuk itu dengan eh, karena kelenjar ludahnya berkurang menjadi bisa lebih mudah untuk masuk ya. Kemudian pilar ketiga adalah penyesuaian dari gaya hidup dan lingkungan ya, melindungi energi dan menjaga kelembaban. Itu yang bisa dilakukan. Misalnya mata kering atau iritasi itu bisa dilakukan menggunakan tetes mata ya. Tetes matanya mungkin nanti dari dokter mata juga ya. Dokter mata memberikan tetes mata misalnya 4 kali sehari 2 tetes ya. Kemudian mata kering parah itu ada yang obat yang berbeda lagi, tetes matanya bisa sampai 6 kali sehari. Nah, itu bisa dilakukan dengan bantuan obat-obat dari dokter mata. Kemudian gesekan kelopak mata juga sama, ada obat khusus lagi ya untuk pelumasnya. Kemudian pencegahan infeksi gigi dan gusi bisa dilakukan dengan menggunakan obat kumur, ya. Obat kumur dikumur-kumur gitu di dalam mulut 30 detik pada pagi dan malam. Kemudian juga untuk mencegah sariawan juga dan luka-luka di mulut juga ada juga obat-obat yang lainnya yang bisa membentuk lapisan pelindung dalam rongga mulutnya dan obatnya aman untuk tertelan ya. Jadi ada obat-obatan yang seperti itu. Mungkin ini juga biasanya kita konsulkan ke dokter spesialis mulut deh. Kemudian untuk nyeri-nyeri sendi dan demam bisa juga menggunakan obat-obat untuk nyeri sendi tadi ya. Kemudian untuk nyeri-nyeri sendi juga sebetulnya ada banyak juga ya, misalnya latihan fisik ya yang bisa dilakukan. Kemudian juga melakukan senam ya. Kemudian juga mengompres menggunakan alat-alat bantu untuk sendinya itu juga bisa dilakukan ya. Nah, ini terapi imunosupresan ya. Terapi-terapi ini yang diberikan oleh dokter autoimun biasanya tujuannya untuk menetralisir imun tubuh yang nakal tadi, yang menyerang badan, yang menyerang kelenjar tadi ya. Ada macam-macam biasanya dokter memberikan obatnya. Ada Protrax, ada Imuran, ya, ada Micoven, Camifet, mereknya ya, Selmunos, Sandimun, hidroksikloroquine ya. Nah, ini obat-obatan yang dipakai untuk Sjogren. Tapi biasanya dokter selalu akan mencari yang cocok ya, karena tidak semua orang itu obatnya sama ya, karena tidak semua juga cocok ya. Jadi dokter pasti akan memilihkan kondisi-kondisi yang cocok untuk kita ya. Misalnya kalau orang yang hamil tidak boleh menggunakan Rotrax, tidak boleh Micoven, tidak boleh Camifet, tidak boleh Selmunos. Tapi kalau imuran untuk yang hamil, yang Sandimun dan hidroksikloroquine itu masih aman ya. Dan banyak kondisi-kondisi lain ya yang tidak bisa diberikan pada pasien-pasien tertentu ya. Nah, ini juga obat-obat selalu akan dicari. Misalnya ada efek samping dari obat, mual kalau makan obat, ya tentunya pasti dokter akan mengganti obat, di mana dicari yang kalau dimakan obatnya tidak mual. Ya. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu. Kadang-kadang ada obat-obatan juga yang efek sampingnya bikin jadi mata kuning, atau kulit kuning ya, karena terganggu livernya. Nah, kadang-kadang efek samping obat-obat itu ada juga yang ke liver,
Sehingga perlu juga kita memilih obat-obatan yang aman untuk liver ya. Misalnya Camifed itu aman untuk liver. Sehingga kadang-kadang obat yang satu tidak cocok, obat yang lain dia lebih cocok untuk livernya gitu ya. Jadi kita selalu pasti akan memilihkan mana obat-obat yang cocok. Atau misalnya pakai obat-obatan ternyata nggak ada efeknya gitu. Efeknya kok masih nyeri-nyeri sendi aja ya. Tentunya juga dokter nanti bisa juga menaikkan dosis ya. Menaikkan dosis. Jadi jangan kaget kalau dosisnya dinaikkan ya. Atau obatnya diganti ke yang lebih bagus gitu, yang lebih cocok untuk meredakan gejala-gejalanya tadi ya. Tetapi memang harus jangan sampai eh, tidak dikontrol ya, sehingga harus ada dokter yang mengatur pemberian obatnya. Atau jangan juga malah obat-obatannya jarang diminum ya. Kadang-kadang udah bosen makan obat katanya, obatnya jarang diminum ya, disimpan gitu. Nah, itu kalau disimpan berarti nanti akan menyebabkan penyakit autoimunnya kambuh ya. Imun tubuh yang nakal tadi tidak bisa dinetralisir kalau kita lupa makan obat. Jadi obat itu sebaiknya harus selalu dimakan ya. Atau mungkin terlambat kontrol ya, ke rumah sakit, terlambat datang ke dokter sehingga obat-obatan itu menjadi terlewat ya. Nanti juga sama bisa menyebabkan penyakit autoimunnya menjadi kambuh atau flare ya, atau menjadi seperti eh, kambuh yang berat gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati. Jadi obat-obatan itu penting ya. Eh, Kalau misalnya ternyata nanti ada dari eh, penyandang atau imun ini yang ternyata dapat eh, jadwal kontrolnya terlambat, misalnya dari rumah sakit ya, tetap harus ada obat-obatan yang harus bisa dibeli ya sendiri, misalnya obat-obat methylprednisolon ya kayak gitu ya. Tapi kalau untuk Sjogren biasanya kita tidak seminimal mungkin kita tidak menggunakan methylprednisolon kecuali dalam kondisi-kondisi yang emergensi atau kepepet ya, misalnya tadi kontrolnya ternyata jadwalnya mundur, ya udah beli obat itu dulu yang bisa, karena obat-obatan ini juga kalau dia susah, apotek ini nggak ada, apotek sana nggak ada, apotek yang dekat nggak ada, yang jauh juga nggak ada, dicari-cari susah ya. Jadi nah ini harus eh, didapatkan di rumah sakit kadang-kadang obat-obatan ini, sehingga yang mudah didapatkan untuk bisa menggantikan obat-obat ini ya udah obat-obat yang gampang ditemukan ya, seperti tadi methylprednisolon ya. Nah, kemudian selain obat juga ada suplemen-suplemen yang harus juga dikonsumsi kalau punya Sjogren ya. Yang paling penting itu vitamin D ya kalau untuk Sjogren itu. Karena dia bisa memodulasi sistem imun. Artinya sistem imun yang nakal tadi bisa dinetralisir juga oleh suplemen vitamin D ini ya. Dan eh, kalau orang-orang yang sering menghindari sinar matahari seperti penyandang lupus itu juga harus mengkonsumsi juga suplemen vitamin D ya supaya kadar vitamin D-nya tetap cukup di dalam badan supaya autoimunnya juga menjadi lebih tenang dengan vitamin D ini. Untuk referensinya sebetulnya 1000 unit ya untuk per harinya kalau vitamin D. Tapi bisa juga ditingkatkan sampai 5000 unit terutama untuk yang kadar vitamin D-nya itu nggak bisa naik-naik ya. Kalau sudah terkontrol, sudah normal ya, kadar vitamin D-nya bisa menggunakan dosis-dosis yang lebih rendah untuk vitamin D ya. Kemudian kalsium, kalsium juga sebetulnya ini penting ya untuk pasien, tetapi memang ini juga kita harus melihat juga terutama untuk yang sering menggunakan obat-obatan kortikosteroid seperti methylprednisolon tadi. Nah, ini kalsium penting. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan methylprednisolon, itu kalsium sebetulnya tidak terlalu perlu ya. Nah, kalsium ini fungsinya kan untuk mencegah osteoporosis karena tadi efek samping dari methylprednisolon dia bisa menyebabkan osteoporosis kalau dosisnya besar dan digunakan dalam jangka panjang. Sehingga untuk yang mendapatkan kortikosteroid, methylprednisolon, biasanya kita memberikan juga kalsium ya. Dosisnya ini 1000 sampai 1200
miligram harusnya ini ya. 1200 miligram itu berarti 2 tablet lah ya, 2 tablet per hari. Karena satu tabletnya itu ini 500 miligram ya. Bisa juga omega 3 ya untuk membantu peradangan ya, tapi biasanya juga minyak ikan ini kita nggak terlalu eh, penting seperti vitamin D dan kalsium tadi ya. Begitu juga kalau yang mau pengen herbal misalnya nggak mau pengen obat-obat kimia, kita bisa mengkonsumsi kurkuma ya atau kurkumin ya. Nah, ini didapatkan dari kunyit atau temulawak ya. Jadi kita konsumsi temulawak aja udah dapat tuh nanti obat-obatan yang fungsinya untuk mengurangi infiltrasi sel radang ke kelenjar air liur ya. Jadi minum temulawak, minum kunyit, atau kalau makanan nasi kuning ya, mungkin ada tumpeng ya, kemudian ada juga gulai ya yang mengandung kunyit. Nah, itu juga bisa dipakai untuk mengurangi infiltrasi sel radang ke eh, kelenjar air liur ya. Nah, ini juga yang pilar kedua adalah mekanika menelan tanpa air liur. Karena air liurnya tadi berkurang, maka harus dicari cara ya supaya makanan itu nanti bisa tertelan dengan enak ya. Eh, nah, karena dia air liur itu mengandung enzim juga, sehingga proses pencernaan awalnya juga menjadi terhambat ya pada makanan itu ya. Jadi makanan kering ini juga harus dihindari. Kalau makanan tuh harusnya lebih banyak yang basah ya atau mengandung kuah. Kalau yang punya Sjogren ya. Kalau makanan kering itu nanti bisa menciptakan gesekan ke dinding mulut, gusi, langit-langit ya. Nah, itu juga nanti jadi bikin luka ya di dalam rongga mulut. Jadi harus yang ada pelumas. Pelumasnya nggak harus cairan ya, bisa juga saus, bisa juga mentega atau minyak ya, atau makanan yang dipotongnya kecil-kecil ya. Eh, Bisa juga membantu untuk eh, mencerna makanan supaya lebih lancar yang punya Sjogren ini. Nah, prioritaskan ini makanan yang fungsinya juga untuk hidrasi dan antiinflamasi ya. Jadi ikan berlemak tuh bagus ya. Bisa salmon, tuna ya, mackerel, bisa juga ikan yang lain sih ya. Ikan mas, ikan mujair, ikan gurame, ikan lele juga ya boleh ya. Atau kalau buah-buahan cari yang tinggi airnya, seperti semangka, ya, kemudian jambu air, kemudian juga sayuran ada mentimun, ya, kemudian juga belimbing misalnya. Kemudian juga yang mengandung vitamin E ya, biji bunga matahari, almond, alpukat, brokoli, minyak zaitun ya. Nah, untuk yang berkuah itu ada sup, kaldu ya. Untuk yang karbohidratnya lembut, eh, gandum utuh atau quinola. Kemudian yang harus dihindari di makanan yang keras dan kering ya, kerupuk ya, roti yang dibakar misalnya. Kemudian yang rasanya asam atau pedas ya, jeruk yang terlalu asam atau sambal yang terlalu pedas ya. Atau makanan yang sifatnya diuretik. Diuretik itu artinya dia gampang menyebabkan pipisnya menjadi lebih banyak ya. Seperti minuman kopi, minuman teh ya, yang berkafein, alkohol misalnya tape atau peyem ya, itu juga bisa bikin pipisnya jadi lebih banyak. Itu harus dihindari karena untuk mencegah kekeringan tadi ya. Kemudian kalau di lingkungan, kita juga harus memodifikasi lingkungan. Misalnya kalau udara, misalnya kalau banyak ada pakai AC ya, kalau AC itu kan bikin udaranya jadi kering ya. Mungkin harus ada tambahan pelembab udara ya. Nah, hindari juga AC-nya itu langsung menyemprot ke wajah ya, karena nanti bisa makin kering mata gitu dan mulut ya. Kemudian proteksi juga mata dan mulut ya. Kalau memproteksi mata nih harus kita batasi waktu untuk menatap layar dari HP ya. Karena dia kalau main HP-nya lama ya ini dia akan Iya menyebabkan hayang kering ngagedean juga deui ya. kumaha teh sorana teh aya dina. Kemudian untuk yang di mulut bisa juga mengunyah permen karet ya. Permen karet yang bebas gula. Kemudian permen karet ini bisa merangsang
kelenjar ludah untuk memproduksi juga air ludah ya. Jadi permen karet bisa dipakai ya untuk eh, me- membuat mulutnya menjadi lebih ada produksi air liurnya ya. Kemudian kita juga harus mengatur manajemen energi dan stres. Artinya kalau energi nggak boleh terlalu capek ya. Kalau stres nggak boleh banyak pikiran ya. Karena stres itu menurunkan daya tahan tubuh ya. Kemudian membuat autoimunnya juga menjadi lebih flare, menjadi lebih aktif ya. Dan kita harus juga eh, menjauhi orang-orang yang merokok di sekitar kita. Karena rokok juga bisa mencetuskan flare atau mencetuskan autoimun ya. Jadi hati-hati, apalagi kalau ngerokok nggak boleh ya. Yang deket-deket yang rokok aja juga nggak boleh. Kalau ada yang ngerokok, diminta untuk di luar rumah ya. Nah, untuk pilar ketiga ini kita harus aktif ya, aktivitas. Aktivitasnya bisa aktivitas fisik, olahraga ya. Olahraga senam bisa ya, jalan kaki atau naik sepeda statis. Itu kira-kira 150 menit per minggu. Kalau dibagi 30 menit kali 5 hari bisa 150 menit ya. Jadi bisa juga berenang, bisa juga yoga, tai chi ya. Kalau berenang tapi harus pakai kacamata ya, kacamata berenang supaya bisa mencegah iritasi dari air berenang yang mengandung kaporit ya. Kemudian kalau yoga, tai chi, meditasi itu juga baik ya. Dia juga bisa menekan inflamasi, dia juga bisa meredakan depresi ya. Meditasi apa ya, menenangkan diri ya, itu juga bisa dipakai. Kemudian juga rekreasi ya, yang paling penting juga mungkin. Jadi refreshing ya. Tapi hati-hati juga jangan sampai refreshing bikin capek ya, karena nanti capek juga jangan-jangan capeknya malah bikin penyakitnya menjadi lebih aktif ya. Kalau capek nanti habis olahraga kecapean, taunya masuk rumah sakit lagi ya. Jadi harus hati-hati juga. Jangan sampai aktivitas olahraga atau aktivitas fisik atau kita refreshing itu malah capek bikin penyakit kita tambah aktif. Nah, itu harus diukur juga capek. Nah, ini kira-kira ritme harian penyintas Sjogren ya. Jadi bangun pagi-pagi itu bangun tidur langsung tetes mata ya. Kemudian sarapannya yang berkuah. Kemudian konsumsi vitamin D, kalsium, makan obat juga ya, ada yang dari dokter. Kemudian siang itu banyak minum, dari pagi ke siang itu minum air putih ya, jangan langsung banyak, bagusnya itu sedikit-sedikit tapi sering ya. Hindari minum kopi atau minum teh tadi ya yang terlalu banyak. Bisa juga mengunyah permen karet ya, mengatur AC jangan sampai anginnya itu menyemprot ke muka, ke mata ya. Kemudian kalau bisa ada juga yang mengatur kelembaban udara ya. Kemudian sore bisa olahraga jalan santai ya 30 menit ya. Kemudian makan malam. Makan malamnya cari yang tadi makan malam yang mengandung obat-obat kayak vitamin D ya, itu bisa kumur-kumur lagi tadi ya. Setelah tadi bangun tidur juga kumur-kumur juga, malam juga kumur-kumur ya, dengan obat-obatan juga atau obat kumur yang tersedia ya. Kemudian juga sama ya, kalau tidur juga kalau bisa pelembabnya juga. eh, Nah, sehingga kita dalam mengambil alih kendali ya penyakit Sjogren ini, kita memang tidak memiliki penyembuh instan. Namun ya dengan tata laksana obat-obat medis yang tepat sasaran, dengan nutrisi yang baik, dengan gaya hidup yang berkesadaran, maka kita penyandang autoimun dapat sepenuhnya memulihkan kenyamanan dan mengendalikan kualitas hidup supaya lebih enak ya ke badan gitu ya. Dan jangan menyerah pada kekeringan yang diakibatkan oleh Sjogren ya. Nah, itu saja yang dapat disampaikan ya. Tetap semangat, kita pasti bisa ya, dan belajar bersabar, lalu ikhlaskan ya. Kemudian kita akan mengerti artinya bersyukur. Syukuri apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini.
Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Andri Reza Rahmadi atas materi yang sangat komprehensif dan bermanfaat. Luar biasa ya, ini akan menambah pengetahuan bagi para penyintas autoimun. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Ahmad Zulkarnain. Selamat datang, Dok. Terima kasih Teman-teman. undangannya. Mohon maaf sambil di jalan. Iya. Selamat pagi, Dokter terima- Andri. Izin hadir diundang sama Ibu Santi. Oh iya, Dokter Ahmad. Ya, Dokter Ahmad sama saya dulu sekelas ya di Fakultas Kedokteran. Ya, ya. Ya, terima kasih Terima sudah kasih. hadir, Dokter Ahmad. Ya, terima kasih.